dengan tadi ada platform presisi ya, yang bisa monitor tadi orang-orang yang karantina, monitoring karantina. Jadi monitoring karantina ini menurut hemat saya apa yang tadi ditampilkan sangat baik dan akan sangat membantu dan sekaligus mendisiplinkan bangsa kita dan juga akan mengurangi orang-orang yang datang dari luar negeri yang semua hampir 90% lebih yang Omikron sekarang yang ada di Wisma Atlet itu adalah dari PLN, jadi perjalanan luar negeri. Itu semua kita tampung. Jadi seperti sekarang kan Anda lihat kemarin Jakarta naik 404 yang infeksi, itu sebenarnya sebagian besar adalah orang yang ada di Wisma Atlet. Jadi inisiatif Kapolri ini atau kepolisian ini menurut saya sangat bagus, kita apresiasi sehingga kita menjadi negara yang makin kompak, solid dalam penanganan ini. Dan saya melihat juga BIN memainkan perannya, TNI main perannya, dan juga Polri. Saya pikir sangat-sangat membuat kita bisa seperti sekarang ini. Kita tetap tidak perlu istilah saya paranoid berlebihan, tapi kita tetap harus hati-hati. Kehati-hatian kita itu seperti ini tadi. Jadi semua bertahap kita lakukan. Dan saya berharap ya mungkin kalau 2 minggu ke depan keadaan masih tetap terkendali seperti ini, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan lagi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, tindakan berjaga-jaga, kehati-hatian. Jadi kalau ada yang mengkritik, sekali lagi kita merubah peraturan kita mengikuti irama dari permainan daripada virus ini. Nah, karena ketidaktahuan kita yang banyak mengenai virus ini, kita tidak ingin seperti negara-negara lain yang puluhan ribu, ratusan ribu orang sakit. Dan saya ulangi, ratusan ribu yang sakit atau kalau tidak jutaan yang sakit seperti di Amerika, di Inggris dan tempat lain-lain. Kita bersyukur sampai hari ini Indonesia seperti ini. Nah, itu buahnya dari satu permainan strategi taktik kita menghadapi varian Omikron dan Delta ini. Jadi saya mohon sekali lagi kita semua kompak, tidak perlu saling menyalahkan. Kami terus terang mestinya lebih kaya daripada pengamat-pengamat itu karena kami datanya lebih lengkap. Kami data dari intelijen, dapat data dari kesehatan, dapat data dari researcher, dapat data dari pengalaman kita sendiri dapat. Jadi kita melihat dari berbagai angle. Jadi sekali lagi saya mohon dengan rendah hati, jangan terlalu cepat berkomentar. Kita tidak bodoh-bodoh amat kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati Bapak Menko Marves, Bapak Kepala BIN, yang Bapak Dirut Angkasa dan tentunya rekan-rekan media sekalian. Baru saja kami melaksanakan launching aplikasi monitoring karantina presisi, di mana aplikasi ini merupakan bagian tindak lanjut kami melaksanakan arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat, khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melaksanakan proses karantina sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Tentunya ini adalah kewajiban bagi kita semua, karena beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini kita melihat bahwa secara umum selama kurang lebih 170 hari laju pengendalian COVID di Indonesia ini betul-betul dalam posisi sampai dengan hari ini bisa kita kendalikan. Namun demikian, kalau kemudian kita menjadi lengah dan tidak waspada, maka potensi peningkatan terhadap kenaikan COVID itu bisa terjadi. Kita melihat di beberapa negara itu terjadi, dan alhamdulillah di wilayah kita di Indonesia sampai saat ini bisa terjaga. Dan ini tentunya bisa terlaksana atas kerja keras, kerjasama dari
seluruh stakeholder yang ada untuk menjaga agar laju COVID ini bisa terkendali, mulai dari proses penegakan aturan terkait dengan protokol kesehatan, akselerasi vaksinasi yang saat ini terus dilakukan, mulai dari vaksinasi masyarakat, kemudian kemarin masuk ke anak-anak, dan ini terus akan kita kejar dan kita tingkatkan sehingga pencapaian dari akselerasi vaksinasi dalam mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah betul-betul tercapai. Dan salah satu yang harus kita lakukan saat ini adalah kemudian bagaimana menguatkan agar pelaksanaan karantina khususnya terhadap 9 pos PPLN, pos PLBB, dan pos lintas batas yang saat ini kalau tidak kita awasi secara ketat tentunya akan terdampak karena sebagian besar dari kasus yang terjadi saat ini berasal dari import case atau berasal dari luar. Hanya kurang lebih 15 saat ini yang terkonfirmasi terjadi karena transmisi lokal, sehingga kita tentunya harus lebih memperkuat. Kali ini kita meluncurkan aplikasi sebagai bagian upaya untuk memperkuat pengawasan. Selain langkah-langkah manual yang saat ini kita laksanakan, dan semua ini kita lakukan untuk menjaga agar laju pengendalian COVID yang telah dilaksanakan selama ini terus bisa kita kendalikan. Dan ini tentunya kita harapkan betul-betul bisa dipahami, bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa pendisiplinan, pengaturan ini semuanya merupakan bagian dari upaya kita untuk menjaga agar seluruh masyarakat kita betul-betul dalam kondisi bisa aman dari munculnya varian-varian baru. Oleh karena itu, sekali lagi aturan